security, atau surat berharga yang telah diterbitkan daya usahanya sebagai sumber pendanaan untuk modal yang dibutuhkan tanpa harus mengenai tentang pasar modal IPO dan pasar studi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarif, mahasiswa IAIN Sinjai, program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan informasi tentang pasar modal IPO dan pasar sekunder kepada teman-teman semua dan kepada saudara-saudaraku semua. Nah, simak baik-baik yang akan saya sampaikan mengenai hal tersebut. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, saham, reksadana maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha, sebagai sarana yang bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lainnya. Pasar modal terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder. Nah, sebelumnya kita pernah mendengar tentang istilah IPO, baik dari media cetak maupun elektronik lainnya. Nah, IPO itu adalah Initial Public Offering. Nah, IPO sendiri dilakukan suatu perusahaan untuk berkembang perusahaan berkembang yang akan mengembangkan wilayah usahanya sebagai sumber pendanaan untuk modal yang dibutuhkan tanpa harus menambah hutang. Nah, proses IPO ini sendiri dilakukan sebagai alternatif sumber dana yang berasal dari masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah investor. Nah, inilah ini dilakukan oleh IPO kepada investor. Nah, IPO atau go public, penawaran umum pendanaan, merupakan istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu eijkman untuk menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya. Nah, dalam bentuk saham atau efeknya kepada masyarakat secara luas. Nah, dengan tujuan untuk pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yakni pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham atau equity. Sebelum melakukan IPO, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, perlu mendapatkan persetujuan dari stakeholder dan mempersiapkan penjaminan emisi yang membantu perusahaan dalam melakukan IPO. Yang kedua, eijkman harus menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan menyampaikan persyaratan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, yang ketiga, menerbitkan prospektus ringkas dan melakukan public expose jika izin publikasi telah dikeluarkan. Nah, jika izin publikasi telah dikeluarkan oleh OJK, dalam public expose perusahaan menyampaikan tentang harga saham perdana yang akan ditawarkan kepada investor melalui proses yang dinamakan penawaran awal atau book building. Nah, selanjutnya yang keempat, perusahaan membuka masa penawaran umum tentang saham atau offering kepada publik setelah persyaratan pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, adapun selanjutnya mengenai bursa efek adalah pasar terorganisir di mana setiap perusahaan dapat mempromosikan dan menjual produk saham mereka kepada calon investor
Investor dapat melihat, membandingkan, dan membeli saham yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebab itu, sistem memonitor proses jual beli saham setiap saat. Nah, saat ini harga saham pada bursa efek bergantung pada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses pemerintah dan penawaran pada harga saham tersebut. Nah, selanjutnya pasar sekunder. Pasar sekunder itu sendiri atau dikenal dengan istilah secondary market. Nah, ini secondary market adalah pasar keuangan yang digunakan untuk perdagangan security, nah, atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Nah, setelah saham dijual di pasar perdana, maka selanjutnya saham tersebut akan dicatat dan diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder ini dibagi menjadi 3, itu pasar reguler, pasar negosiasi, pasar tunai. Itulah yang sempat saya sampaikan mengenai tentang pasar modal IPO dan pasar sekunder. Terima kasih.